Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna min fadlika. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 43 membahas tentang tata cara masuk ke masjid. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'i qasra anhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa adtahu ahadan min ibadik aw khairan anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sekalipun pikiranku tidak menjangkau, amalku tidak berdaya, dan maksud serta angan-anganku tidak sanggup menggapai kebaikan yang Engkau janjikan kepada seseorang di antara hamba-hambamu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu. Namun sesungguhnya aku tetap menginginkannya. Aku memohon kepadamu hal itu, wahai Tuhan seluruh semesta alam. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'du. Melanjutkan daripada memahami isi kandungan daripada permohonan dan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam munajatnya beliau Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hal sebelum mendirikan sholat subuh. Allahumma wa ma dha'afa anhu ra'yi. Ya Allah, sekalipun pikiranku tidak menjangkau. Apa yang dimaksudkan pikiran tidak menjangkau? Ketidakmampuan di dalam apa yang dipikirkan. Karena yang maha mengetahui, yang maha luas pengetahuan hanya Allah. Nabi serahkan apa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada kemampuan beliau sendiri, ya, yang tidak terpikirkan oleh Nabi, tapi yang mendatangkan kebaikan itu yang dipinta oleh Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qasura anhu amali, amalku tidak berdaya. Naam, karena kita tidak bisa melakukan amal kalau bukan karena karunia dari Allah. Seringkali sudah kita sampaikan karunia Allah dengan taufik darinya untuk hamba yang diinginkan atasnya kemuliaan, maka hamba tersebut akan mudah baginya melakukan kebaikan daripada amal-amal soleh. Jika tidak dengan sebab tersebut, maka tidak akan ada daya upaya untuk kita melakukan perbuatan ta'ah. Walam tablughu niyati wa umniyati, dan maksud niat serta angan-anganku tidak sanggup menggapai kebaikan yang engkau janjikan kepada seseorang di antara hamba-hambamu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya permasalahan-permasalahan ataupun permintaan dari apa yang kita angan-angankan, yang kita niatkan, yang kita inginkan untuk menggapai kebaikan yaitu surga, itu tidak sanggup kita menggapai kebaikan tersebut. Mesti dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus seperti itu.
orang akan mendapatkan dan sampai kepada kenikmatan dan kebaikan yang besar, itu disebabkan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Au khairin anta mu'tihin ahadan min khalqik fa inni arghabu. Di dalam riwayat fa inni raghibun. Kalau di sini dikatakan Imam Ghazali fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Di dalam riwayat iyahunya tidak ada. Jadi Imam Ghazali meriwayatkan dengan adanya kalimat iyahu. Fa inni arghabu ilaika wa as'aluka ya rabbal alamin. Aku memohon kepadamu hal tersebut. Tetap kita ini menginginkan kebaikan, tetap kita ini mengharapkan surga, tetap kita ini besar harapan mendapatkan nikmat yang tidak ada habis-habisnya, yaitu nikmat yang ada Allah persiapkan di dalam surga. Itu Nabi selalu memohon kepada Allah, Zat yang menguasai dan menciptakan seluruh alam semesta. Itulah yang diminta oleh Nabi, yang diajarkan kepada kita. Dan ini doa mengajarkan kita agar selalu kita ini memiliki harapan yang besar, memiliki harapan yang besar kepada Allah dengan mengakui kekurangan dan banyaknya dosa yang ada pada diri kita, tapi tidak menjadikan kita berputus asa gara-gara kelalaian, kekhilafan, dosa yang seringkali kita lakukan. Tidak menjadikan orang yang beriman berputus asa. Bilang Allah dalam Al-Quran, la tayasu la taqnati min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan pernah kalian berputus asa dari akan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah, sesungguhnya Allah itu mengampunkan dosa semuanya, bisa diampunkan sama Allah selama kita tidak berputus asa. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kemudian dia tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan ampunan, selalu penuh harapan pada dirinya untuk mendapatkan itu ampunan, maka Allah akan ampunkan. Seperti Allah firmankan dalam hadits kursi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, itulah yang akan didapatkan, maka lebih baik berbaik sangka. Tamam. Baik. Allah berikan pemahaman untuk kita. Baik. اللهم اجعلنا هدينا المهتدين غير الضالين ولا مضلين حربا لأعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خلفك من خلقك. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menunjukkan sekaligus yang memperoleh petunjuk, dan orang yang tidak sesat sekaligus yang tidak menyesatkan, untuk memerangi musuh-musuhmu, serta berdamai dengan kekasih-kekasihmu. Dengan cintamu aku mencintai manusia, dan dengan permusuhanmu aku memusuhi siapapun yang menentangmu. Allahumma ij'alna hadin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menunjukkan. Menunjukkan ini menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang ada di sekitar kita, lalu menyampaikan mereka kepada sesuatu yang hak. Contoh, kita mengajak orang yang ada di sekitar kita untuk hadir majelis ta'lim. Itu mengajak kepada dalil, ij'alna minal hadin, yang mendatang mengajak untuk orang mendapatkan petunjuk sesuatu yang hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berdakwah maksudnya.
bukan memberikan hidayah, tapi mengajak orang untuk sama-sama dapat petunjuk atau hidayah dari Allah dengan menyampaikan dia dan saudara yang diajaknya itu kepada yang hak, sampai kepada Allah, dekat sama Allah, kenal siapa Tuhannya. Kayaknya bilang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan Khaybar kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi SAW mengatakan cuma ada satu orang yang bisa membuka, menghancurkan gerbang Khaybar itu dengan gerbang pintu yang gede, ternyata Ali bin Abi Thalib yang dimaksudkan, seorang fatah pemuda. Saat Nabi mengatakan, ya Ali, pergi dan binasakan, hancurkan, jangan pernah melirik ke belakang, jangan pernah menoleh ke belakang. Bilang Sayyidina Ali, di tengah jalan ada yang ingin dia tanyakan kepada Rasul, tapi karena dia mendapatkan bahasa Nabi jangan menoleh ke belakang, jadi bertanyanya ngadep tetap ke depan, nggak menghadap ke wajah Nabi. Nabi di belakang beliau. Ini bukan su'ul adab, tapi justru ta'adduban dengan kata Rasulullah, jangan menoleh ke belakang, maju terus, hancurkan ini orang-orang Yahudi Khaybar, karena engkau ditunjuk sama Allah adalah pemuda yang akan membuka gerbang Khaybar. Gerbang Khaybar itu dibuka 8 sahabat, ada yang mengatakan 12 sahabat, nggak ada yang mampu. Didorong dengan apa alat, dengan sesuatu yang digunakan pada kala itu tidak bisa. Ya. Karena Allah menunjuk satu orang yang bisa membuka gerbang Khaybar, namanya Ali, seorang pemuda, menantu Nabi. Nah, bilang Nabi, jangan pernah menoleh ke belakang, terus lanjut apapun yang terjadi. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menyerah, pokoknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi akan satu pertanyaan, tapi tidak melihat ke wajah Nabi, ya, untuk menjaga apa yang disampaikan barusan oleh Nabi, jangan menoleh ke belakang. Maka dijawab oleh Nabi, kalau engkau bisa mengajak satu orang masuk Islam, itu lebih baik daripada onta yang memenuhi dunia. Semua dunia ini dipenuhi sama onta. Itu lebih baik pahalanya. Tidak ada artinya itu pahala kalau disedekahkan di jalan Allah, onta yang memenuhi seisi dunia, dengan pahala engkau menyelamatkan satu jiwa dari siksa neraka. Maksudnya mendatangkan petunjuk, mengajak orang kepada yang hak, mengenal Allah. Ya. Langsung lanjut lagi, Imam Ali sekali didobrak dengan tangan beliau, roboh itu gerbang Khaybar, dan dikatakan dalam riwayat satu gerbang itu dijadikan tameng untuk beliau. 12 orang angkat gak mampu, sampai Imam Ali jadikan tameng satu dengan. Subhanallah, kekuatan yang Allah berikan, ada iman, ya. Kekuatan iman itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Dan itu asli, bukannya film karton. Yang hobi nonton Dragon Ball itu kan banyak Dragon kekuatan itu, ya, Muhammad itu kan filman. Tapi kalau Imam Ali betul-betul pintu itu 8 orang angkat nggak mampu, tapi Imam Ali malah dijadikan tameng. Kekuatan yang Allah berikan. Nah, itu yang dimaksudkan hadina, yang mendatangkan, yang memberikan petunjuk, memberikan jalan, dan mengajak orang untuk kenal kepada Allah. Kayaknya kita mengajak orang saudara kita di luar sono untuk dia kenal kepada Allah, itu pahalanya lebih baik daripada kamu bersedekah satu bumi ini dipenuhi sama unta. Berarti ngalahi harta kita dong. Secara total berapa duit kita yang ada, harta benda, aset kita saat ini?
Kalau kita sedekahkan semuanya di jalan Allah, enggak sebanding. Ini kata Nabi, ontah memenuhi dunia, engkau pemiliknya, lalu engkau sedekahkan di jalan Allah. Kecil tuh pahalanya masih. Kalau dibandingkan dengan kamu mampu mengajak satu orang kenal kepada Allah. Allah jadikan kita termasuk, insyaallah. Hadina muhtadin. Apa makna muhtadin? Kalau di sini katakan sekaligus yang memperoleh petunjuk. Artinya setelah kita mengajak, kita mendapatkan pahala baik dari ucapan ataupun pekerjaan. Ucapan kita pun mengajak orang kepada Allah. Perbuatan kita pun menunjukkan, mencerminkan kita mengajak orang lain kepada Allah. Jadi antara ajakan dengan perilaku sesuai, sama. Nabi mengajarkan kepada kita agar memohon kepada Allah dengan permintaan seperti ini. Jadikan orang yang mengajak kepada kebaikan orang lain, kemudian ajakan itu sesuai dengan perilaku yang mengajak. Paham sampai di situ? Kita mengajak, tapi kita juga menjadi cerminan terhadap ajakan. Ada orang yang mengajak kebaikan, tak tahu dia hilang. Ngajak orang dirikan sholat, dia kagak sholat, dia kagak baca Quran. Ya hadir majlis, sana banyak majlis ini, hadir maulid, dia tak ada, hilang dia. Tak tahu kemana, main gaplek, mungkin nongkrong di kafe. Alhamdulillah. Tidak seperti itu yang dimaksudkan Nabi. Hadi muhtadin, itu permintaan. Yang diminta juga untuk dihindari apa? Ghairadhdallin wala mudillin. Bukan yang sebaliknya. Kalau tadi dalam hal ketaatan mengajak orang kenal sama Allah, ini sebaliknya, mengajak kepada kesesatan dan dia juga melakukan perbuatan yang menyesatkan. Ajak orang untuk bermaksiat, ajak orang untuk jauh dari Allah, plus dia juga melakukan perbuatan yang menyesatkan. Dia juga melakukan kemungkaran. Jangan seperti itu yang diminta sama Nabi. Ajarkan untuk kita, kepada kita. Tapi hadina muhtadin, bukan dhalin wala mudillin. Hidayah, petunjuk, menyesatkan, kesesatan, itu semua hak Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Juga Allah menyesatkan siapa yang dia inginkan. Bukan artinya Allah maha menyesatkan. Ya, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis samaa' kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Allah bilang dalam Al-Qur'an, siapa yang diinginkan oleh Allah atas dirinya hamba, maksudnya kita manusia, hidayah, petunjuk, artinya kebaikan. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan legakan dia punya dadanya untuk menerima Islam. Alam nashrah laka sadrak, yashrah sadrahu, ya, sama mananya, dibukakan, dilapangkan dadanya sama Allah. Perihal apa? Islam. Semua yang berbau dengan agama Islam, dia punya dada lapang menerima. Gak ada yang memberatkan. Gak ada kalau urusan Islam, urusan hukum, urusan halal, urusan haram, dia punya dadanya telah dilapangkan oleh Allah. Tapi kata Allah, wa may yurid ayyudillahu, siapa orang yang dia inginkan sesat, ya. Maksudnya ingin kesesat apa? Islam itu ingin datang dan masuk ke dalam hatinya, tidak bisa terbuka hatinya.
yaj'al sadrahu dayiqan, maka akan dijadikan dia punya dada itu sempit, haraj, sesak, ka'annama yas'adu fis sama, seperti seolah-olah dia naik ke mendaki langit, bukan mendaki gunung. Orang kalau naik gunung tuh di ketinggian tertentu, bagaimana keadaan dadanya? Sesek ya, capek gitu. Tapi kalau sudah nyampe agak lega ya, apalagi kalau pemandangannya itu terbayar ya. Nah sekarang coba naik langit, paksakan diri kita coba naik langit. Artinya tidak akan bisa, nggak mungkin, mustahil orang bisa naik langit. Ini ada gravitasi, justru yang dari atas jatuh ke bawah. Lalu bagaimana orang yang dari bawah mau naik ke langit? Bukan naik tangga. Ini langit berada di atas kepala kita. Coba ambil naik, bagaimana? Ente paksakan ngestak untuk punya dada, karena tidak mungkin maksudnya. Nah, Islam itu mau memberikan petunjuk kepada ini hamba Allah, tapi tidak bisa terbuka dia punya dada. Makanya lihat orang-orang kafir, orang-orang munafik, setelah didatangkan oleh Nabi mukjizat, Al-Quran, ajakan, yang kafir dan munafik, maukah mereka terima? Tidak. Mereka tidak bisa menerima karena hati mereka udah disempitkan sama Allah, dibuat sesak sama Allah. Yang hak itu datang nggak bakal dia berat untuk dia menerima, selalu melengos, selalu dialihkan, selalu dengan macam alasan, selalu minta bukti ini dan itu. Mungkin alasan aja. Pada hakikatnya ini orang memang sudah disempitkan hatinya sama Allah, sehingga Islam dan hidayah, taufik dari Allah, kebaikan yang hak datang itu berat. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah perihal yang pertama, ayat yang sebelumnya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan, memberikan petunjuk atas hambanya, yashrah lahu sadrahu lil Islam, dia punya dada akan dilapangkan, hatinya akan dibuat terbuka sama Allah untuk menerima Islam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah memberikan dada yang lapang ya, untuk bisa menerima Islam? Kata Rasulullah, Allah akan letakkan, Allah taruh di dalam hati tersebut cahayanya. Dengan cahaya itulah dia mudah untuk menerima apa yang Islam datangkan. Semua yang didatangkan Islam mudah hatinya untuk menerima, tidak protes, nggak komplain, dia selalu istislam. Mana Islam? Yashrah sadrahu lil Islam, berserah. Ini orang yang mendapatkan cahaya Allah letakkan di dalam hati. Semoga Allah jadikan kita termasuk ya, hati kita semoga Allah cahayakan dengan cahayanya. Jadi semua kemudahan di dalam Islam itu tidak ada yang berat bagi dia. Diajak ibadah, diajak taat, tidak ada yang berat, karena ada di situ tuntunan Islam yang mengajarkan, memberitahukan akan ganjaran pahala di kebaikan yang dilakukan, maka hatinya menerima. Lalu tanya lagi sahabat, adakah tanda-tandanya ya Rasulullah? Alamatnya apa? Hati orang yang Allah sudah letakkan di dalam hatinya itu cahayanya Allah, sehingga mudah dia untuk menerima apa yang Islam datangkan. Bilang Nabi, yang pertama tandanya mudah dia untuk mengerjakan urusan akhirat. Ini orang yang di dalam hatinya Allah sudah letakkan hati nur cahayanya. Kata Nabi, mudah dia melakukan pekerjaan akhirat. Amal akhirat itu gampang begitu. Nggak ada mudah, nggak ada males, nggak ada berat, nggak ada sungkan, nggak ada macam-macam alasan, nggak bikin alasan. Hidup itu jangan banyak alasan. Ya kita kalau orang yang banyak alasan itu tidak nyaman hidup. Suruh sholat, alasan ini, alasan diajak kebaikan, bikin alasan. Tidak ada, hanya batin punya hati belum Allah letakkan
cahayanya. Tapi orang yang hatinya ada cahaya Allah, udah dikasih Allah, ditanamkan cahaya, mudah semua yang diajarkan dan yang diberitahukan sama Islam, ajakan Islam itu gampang. Nggak ada yang berat sama sekali, nggak ada yang berat. Hebat nggak? Ya rahmat Allah bagaimana kalau Allah inginkan hidayah dan petunjuk atas hamba yang diinginkan. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diinginkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tatajafa anil andaril wuruh. Orang tersebut yang di dalam hatinya udah ada cahaya, dia akan lebih menjauh kepada urusan duniawi. Nggak ada kepentingan sama sekali baginya urusan dunia itu, kesibukan dunia itu nggak ada apa namanya, nggak ada ambisi untuk itu, keinginan yang kuat, ambisi apalagi nggak ada sama sekali di dalam diri orang tersebut, karena cahaya Allah sudah diletakkan di dalam jiwa dan hatinya. Jadi urusan dunia halo kok, kehilangan dunia ya udah. Tapi kalau kehilangan akhirat, oh nyeselnya bukan main. Itu tanda-tandanya. Terlambat sholat berjamaah, berat banget hatinya terima. Kesiangan bangun subuh, hatinya itu berotak, nggak nyaman dia. Nah ini tanda cahaya Allah ada di dalam hati hamba itu. Tapi kalau biasa saja, ketika dunianya yang hilang, waduh berat hati dia untuk menerima kehilangan dunianya. Yang dia sukai daripada barang-barangnya, perhiasannya, apapun itu berbau duniawi, kalau hilang dari dirinya, aduh gelisahnya bukan main-main. Nah ini tandanya di hati tersebut belum Allah letakkan cahayanya. Makanya di akhir ayat ini Allah menjelaskan, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Nah, seperti itu Allah menghukum hati orang yang tidak mau beriman. Ya, siapa? Baik itu orang kafir, sama sekali tidak mau beriman, atau di dalam diri orang tersebut, di hatinya ada sifat nifak, munafik, zahirnya Islam, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam, isinya penuh dengan kemunafikan. Zahirnya Islam, batinnya malah ingkar. Yang namanya Islam itu berserah, betul-betul berserah, pasrah. Nggak boleh komentar. Kalau memang sudah Islam yang mengatakannya, maksudnya hukum Allah dalam Islam mengatakan seperti ini, no comment. Kalau masih komentar, apalagi kalau itu sudah ada nasnya di dalam Al-Quran atau hadisnya sahih, hatinya masih berontak, nah ini tanda-tanda dikhawatirkan sifat nifak ada di dalam hati orang tersebut. Allah jauhkan kita daripada wasful munafikin. Harban li a'da'ik wa silman li awliya'ik, untuk memerangi musuh-musuh Allah, baik musuh yang nyata ataupun yang tidak nyata seperti iblis, syaitan, jin, ya. Nuhibbu bihubbikan nas wa nu'adi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Mencintai manusia, dan dengan cinta Allah dari Allah, aku mencintai manusia. Ini doa Nabi ajarkan juga kepada kita. Jadi kalau kita ini mencintai sesuatu itu jangan karena sesuatunya. Kita mencintai anak kita, jadikan landasan cinta kita Allah. Maka kamu akan memberikan sebaik-baik didikan dan bimbingan untuk anak-anakmu. Mengenalkan dia Tuhannya, mengenalkan anakmu nabinya, mengenalkan hukum halal dan haram kepada anakmu, memberitahu kalau ini boleh, kalau ini tidak boleh. Sama kita mencintai istri kita, jangan cinta kita dasarnya orang tersebut, tapi kita mencintai istri kita karena adanya di situ Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah.
maka kamu akan menjadi seorang suami yang betul-betul membimbing dia, menasihati dia, mengarahkan dia kepada yang baik. Tapi kalau mencintainya karena sebab dianya, itu cinta bisa berubah. Coba kalau dia sakit, kalau dia cacat, kalau dia begini dan begitu, maka dia akan berubah cintanya. Tapi kalau cintanya karena memang ada Allah di situ, nggak akan pernah berubah. Karena cintanya bukan kepada sosok nih istrinya, anaknya. Cintanya itu karena adanya Allah di situ, makanya aku mencintai apa yang aku cintai. Dan Nabi mengajarkan dengan mendapatkan cinta dan kasih cinta dari Allah, aku mencintai manusia. Makanya cintai manusia karena Allah. Ya, membenci manusia karena Allah benci, bukan karena zatnya. Lihat ada orang maksiat, jangan kita benci orangnya, tapi maksiatnya. Bukan benci karena sosoknya. Tetap dia ciptaan Allah. Nah, kalau kita benci kepada sosoknya, berarti kita benci ciptaan Allah dong. Ya, berarti kita membenci ciptaan Allah. Tapi membenci sifat tak baiknya, bukan sosoknya, karena dia tetap aja ciptaan Allah. Memusuhi siapapun yang menentang Allah. Jadi kita memusuhi orang yang kita musuhi karena sebab apa? Ini orang menentang Allah. Jadi aku memusuhinya karena pertentangannya dengan Allah, bukan orangnya. Karena orang itu bisa jadi baik hari ini, besok dia menentang. Nah, saat dia menentang, dia musuh kita. Pertentangannya kepada Allah yang tidak aku sukai, maka dia saat menentang Allah musuhku. Atau diri kita, kita kadang melakukan pertentangan kepada Allah, maka jangan kita musuhi diri dan zat kita. Sifat tak baik ini yang kita harus musuhi. Menentang perintah Allah itu yang kita musuhi, walaupun itu berasal dari diri sendiri. Paham maksudnya? Ya? Jadi mencintai karena Allah, memusuhi, membenci pun karena Allah. Baik. Allahumma hajat du'a wa alaika إجابة وهجر الجهد وعليك تقلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, inilah doaku dan tolong kabulkanlah. Inilah upayaku dan kepadamu saja aku pasrahkan segalanya. Sesungguhnya aku adalah milik Allah dan kepadanya juga aku kembali. Tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Tiada daya upaya untuk apa? Mengerjakan yang ma'ruf, ketaatan, kebaikan, amal soleh, kecuali itu datangnya dari Allah. Wala quwwah, tidak ada juga kekuatan untuk apa? Menghindarkan diri dari maksiat, menjauhkan diri daripada terjerumusnya kepada perbuatan mungkar, kecuali datangnya kekuatan itu dari Allah, baru kita bisa menjauhi. Kalau Allah kasih kekuatan untuk kita menghindar dan menjauhi, maka mudah orang untuk melakukan maksiat. Kalau tidak karena daya upaya dari Allah untuk kita bisa berbuat taat, mendirikan dan mengamalkan amal kebaikan, nah kita mampu untuk melakukannya. Baik. Allahumma zal hamli syadid wal amri syadid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabina syuhud ar-rukai sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, pemilik tali yang kuat dan urusan yang lurus, aku memohon kepadamu kedamaian pada hari yang diancamkan, surga pada hari keabadian, bersama orang-orang yang dekat dan hadir di sisimu, yang rajin melakukan sujud serta ruku, dan yang selalu setia memenuhi janji kepadamu. Sesungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau melakukan apa saja yang Engkau kehendaki. Allahumma dzal habli syadid,
Ya Allah, pemilik tali yang kuat. Apa tali yang kuat? Apa tali Allah yang kuat? Tali Allah yang kuat dikatakan Imam Nawawi di sini Al-Quran dan agamanya. Tali Allah yang kuat dikatakan ulama la ilaha illallah. Ya. Kemudian semangat yang kuat pada diri manusia tersebut dalam urusan agama dan syariat, serta kemantapan dan keistiqomahannya di dalam menjalankan. Itu yang dimaksudkan tali Allah. Ya, jadi tali Allah itu apa? Al-Quran, agama, syariat, semangat yang kuat di dalam menjalankan apa yang Allah datangkan melalui Al-Quran di dalamnya dan syariat yang dibawa nabinya dalam keadaan istiqomah. Ada tali Allah. Jangan pernah putuskan diri dari hal tersebut. Kalau terputus dari tali Allah, tidak ada yang selamat. Ya, orang kalau kebanjiran dilempar tali, pegang tali yang kuat, selamat dia ditarik. Tapi kalau sengaja dilepas, udah keikat, sudah kepegang tali, dilepas, jadi dibawa sama arus, tidak selamat dia. Ya. Makanya kita Allah tekankan untuk tidak melepaskan talinya. Firman Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, al-habli. Habl itu tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara keseluruhan. Kalian umat Islam pegang teguh tali Allah. Nah, kalau ditanya apa tali Allah? Tali Allah Al-Quran. Maksudnya jangan dalam sehari kita tidak membaca, tidak berupaya meresapi walau satu ayat saja. Ya, meskipun satu ayat atau setengah ayat. Kalau memang nggak mampu meresapi satu ayat, setengah ayat. Mana yang lebih baik afdal? Orang yang satu ayat dia berupaya memahami sama yang banyak bacaan Quran. Semuanya bagus, tapi yang paling afdal yang memahami dan ada upaya untuk memahami. Walaupun dia dapat satu ayat. Karena sahabat itu kalau seandainya membaca Al-Quran, ketika sampai di satu ayat, tidak ada mereka melanjutkan. Bahkan kadang sampai terbit subuh, berusaha memahami, menikmati lezatnya membaca itu ayat itu saja. Kemudian timbul rasa dari apa yang dibaca. Bahkan ada di antara mereka yang tidak sadarkan diri pingsan. Nah, itu berusaha untuk memahami. Nah, ini pegang, jangan dilepas. Jangan kita hayal istiqomahnya dengan media sosial. Banyaklah waktu kita ini kan terbuang dengan handphone nih. Cobalah tanamkan azam, niat yang kuat, banyaknya dimanfaatkan umur dan waktu ini dengan Al-Quran, bukan dengan handphone. Handphone sebatas saja, sekadarnya. Ada orang yang 24 jam matanya depan HP. Rata-rata pengguna HP di Indonesia ini kalau kita lihat dari informasi di media itu, pengguna HP di Indonesia ini satu hari satu malam itu minimal penggunaan mereka itu 12 sampai 18 jam jika ditotalkan, minimal 12 jam. Berarti setengah hari udah habis untuk handphone. Ada yang kadang di masjid hingga tidak tahu adab hilang semua. Coba diganti dengan Al-Quran, ya.
Hatta kalian pun yang berusaha melalui media sosial, terapkan waktunya. Waktu jam segini aneh punya kegiatan, oh sholat duha, oh baca wirid ini, oh baca ini, oh habisnya anak jual online lagi. Ini nggak hari-hari sama HP. Kadang-kadang ada bini lebih pilih HP dari laki. Ada yang informasi yang terjadi tidak tahu baru-baru berapa mundur waktu belakang, gara-gara HP suami jatuhin talak. Subhanallah. Masuk tuh tersebar tuh. Gara-gara handphone. Dan ajibnya dia menjatuhkan talak si suami itu dalam keadaan lain. Apa? Dongkol suaminya tuh, HP aja bininya. Mungkin dia ini banyak followersnya, mungkin dia apa bahasanya tuh, endorse, mungkin apalah, banyak follower. Followermu tidak bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah, tapi Al-Quran pasti. Al-Quran pasti menyelamatkan, memberikan syafaat sebelum di akhirat dikubur. Bilang Nabi alaihi salatu wassalam, suratul tabarak hiya mani'atun min adzabil qabr. Orang yang membaca surat Tabarak, dia akan mencegah yang membaca dari siksa kubur. Pemberi syafaat, nah itu artinya. Nah sekarang ini HP bisa beri syafaat. Adakah hadis yang mengatakan siapa yang melazimkan dengan media sosial yang akan terhindar dari azab kubur? Mana ada. Banyak follower tidak mendatangkan keselamatan untuk kita di akhirat. Banyak amalia, banyak amal soleh, banyak taat, iya, tapi banyak followers kagak. Nah yang kita dijelaskan oleh makna permintaan Nabi, tali Allah yang kuat pertama Al-Quran. Ya, bilang Allah, jangan kamu terputus, jangan kamu tercerai-berai, berpeganglah teguh kepada taliku secara keseluruhan, jami'an, kalian semua yang beriman. Wala tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Artinya meninggalkan ini Al-Quran. Kemudian ada semangat yang kedua, apa tadi? Berpegang kepada agama. Maksudnya berpegang kepada agama, ya kalau memang sudah syariat agama mengatakan ini boleh, lakukan. Tapi kan ada yang dilarang, jangan lakukan. Jadi Islam itu sebetulnya gampang, mudah. Allah telah memberikan kemudahan, jangan kita persulit. Bilang Allah, jangan bohong. Islam agama mengajarkan untuk tidak boleh berbohong, jangan mencuri, jangan makan yang haram, minum yang haram, jangan berurusan sama riba, jangan berurusan sama ini dan itu. Nah yang dilarang jangan selesai. Sulitnya di mana? Beratnya di mana? Yang menjadikan kita itu berat melakukan, ya tidak lain karena nafsunya terlalu mendominasi pada dirinya. Jadi berat, kayak bisa berat. Jangan, tetap berpegang kepada hukum Allah. Syariat Allah ini adalah tali Allah yang kuat. Yang berpegang kuat selamat, yang melepaskan diri darinya binasa. Titik, selesai. Aman, gampang aja memahami. Pegang tali Allah kuat, selamat. Kamu lepaskan tali Allah, binasa. Pilihan di tangan kita masing-masing. Ya. Kemudian di dalam menjalankan dan mengamalkan agama penuh dengan kemantapan dan istiqomah. Yakin, jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan dan kecuali ada keyakinan serta istiqomah di dalam menjalankan. Allah berikan kita memahami insyaallah. Wal amri syadid, amri syadid, memohon kepadamu kedamaian pada hari yang penuh dengan ancaman. Wal as'aluka amna yaumal wa'id, kedamaian pada hari yang mencekam.
minta keamanan sama Allah. Katakan di sini apa? Keamanan, minta aman, minta dijauhkan, dihindarkan minal faza'il akbar. Faza' itu artinya kaget, terkejut, membuat ente itu ya kaget di hari yang mencengangkan, membuat orang itu bukan kagum tapi kaget, terkejutnya itu ketakutan. Betul-betul maha dahsyat hari tersebut. Tapi yang dimaksudkan di sini apa? Yaumul wa'id, yaumul qiyamah. Itu hari yang paling menakutkan. Semua orang terkejutnya itu bikin mereka itu tidak pernah merasakan arti terkejut selama waktu masih hidup, atau makna takut seperti yang dia rasakan waktu masih hidup di bumi, di dunia. Tidak pernah hari itu akan didapati. Nah, Nabi ajarkan minta kamu keamanan kepada Allah dari hari yang dahsyat menakutkan, yang membuat orang terkejut dengan kondisi dan keadaan yang tidak pernah kita alami di masa tersebut. Minta seperti itu kata Nabi. Itu hari kiamat, hari yang sangat Allah dalam Al-Quran, innal ladzina sabaqat lahum al-husna, innal ladzina sabaqat lahum, apa ayatnya itu? Innal ladzina sabaqat lahumul husna ulaika anha mub'adun. Innal ladzina, betul lah, innal ladzina sabaqat lahumul husna ulaika anha mub'adun. Mereka yang sudah mendapat ketetapan kebaikan, Allah telah memberikan ketetapan untuk hambanya ini baik di masa yang lampau, artinya sudah tertulis di takdirnya Allah, ini orang baik, al-husna. Ulaika anha mub'adun, mereka itu dijauhkan dari yang namanya siksa neraka. Allah ja'alna minhum, Allah jadikan kita termasuk di dalam ketetapan Allah yang terdahulu, orang-orang yang baik dan dijauhkan dari adab neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengarkan suara desisan itu neraka. Ini orang yang didahulukan baik di sisi Allah, dia dijauhkan dari siksa neraka, dari api neraka. Bahkan Allah tidak izinkan telinganya mendengar suara desisan api neraka, percikan suara neraka atau hawa panasnya, itu suara yang berkaitan dengan neraka tidak diperdengarkan Allah kepada hamba ini. Jadi kan kita termasuk insyaallah. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, dan mereka terhadap apa yang mereka inginkan mereka dapetin. Dijauhkan dari neraka, tidak didengarkan Allah suara neraka, dan apa yang diinginkan didapatkan. Bimashtahat anfusuhum khalidun. Apa setelahnya itu ayatnya? La yahzunuhumul faza'ul akbar ala faza'ul akbar. Mereka tidak dibuat sedih, kaget, terkejut dengan hari yang memang bikin orang itu kagetnya dahsyat sekali. Nah, dijaga dia daripada hal-hal tersebut. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadza yaumul ladzi kuntum tu'adun. Justru mereka didatangi, disembarangi oleh para malaikat, yang lain pada ketakutan, kaget melihat suasana keadaan dari kiamat. Ini orang aman dari adab neraka, tidak didengarkan suara neraka, tidak ada rasa kaget terkejut, didatangi oleh malaikat. Lalu malaikat berkata, ini hari yang telah Allah janjikan tiba untuk. Apa yang Allah janjikan? Surga, nikmat. Nah, ini harinya sudah tiba kata malaikat. Apa tidak bahagia? Orang lain terkejut, dia bahagia. Orang lain nangis, dia tertawa. Orang lain ketakutan, dia tenang, aman.
Allah jadikan kita termasuk insyaallah. Jadi Nabi ajarkan minta kepada Allah, ya Rabb amankan. Ya, kita ini baru gempa kecil aja udah loncat terbirit-birit dari sana, kaget kan? Kaget. Bayangkan kagetnya di hari kiamat. Hari kiamat bagaimana? Ya. Baru 4 sekian. Ya. Bukan kita berharap lebih dari itu, enggak. Kita ini mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Kadar iman keyakinanku kepada Allah sebatas rasa terkejutku dengan 4 sekian. Apa itu? Mega apa itu? Bagaimana kalau lebih dari 4? Bagaimana kalau yang dialami orang-orang di Aceh 2004? Kagetnya bukan main. Ada yang bilang cerita sama saya, anaknya ibunya lagi di salon, ibunya kabur, anaknya ketinggalan. Tidak lama anaknya yang bawa anaknya keluar, yang potongi rambut baru 4 sekian. Lah tadi sore jadi lagi 4 juga sekian. Nanti tidak pernah membayangin terkejutnya bagaimana nanti di hari kiamat. Allah bilang dalam Al-Quran dahsyatnya. Ini belum seberapa yang Allah kasih lihat kepada kita, tapi yakinlah itu karena terlalu beratnya bumi ini mengemban dosa yang ada pada diri kita masing-masing. Kagak usah nyalain orang. Kita yang banyak mengemban dosa pada diri kita, ini banyak dosa. Karena dosaku sekarang Allah memberikan aku peringatan, ditegur aku sama Allah. Bukan dosa orang lain di luar sana. Ngapain itu ngurusin orang lain? Kita banyak dosa karena dosaku, karena kehilafanku. Nah, sekarang Allah kasih teguran untuk supaya aku kembali, supaya aku ingat kembali lagi kepada Allah, supaya aku lebih taat lagi kepada Allah. Ya. Dengan itu kita akan selalu mempunyai rasa berharap kepada Allah. Bilang Allah, bagaimana kalau gunung itu kayak kapas terbangan? Idza zulilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqala qala al-insan ma laha. Yang di dalam tanah lempar gunung berterbangan kayak kapas. Belum pernah kita menyaksikan? Nggak pernah. Kita baru sekian getaran saja takut. Iya takut, wajar manusia. Bohong ada ditanya enggak takut. Takut itu pasti ada. Kaget membuat kita timbul rasa takut. Tapi alangkah mulia dan baiknya kalau kita lebih mengarahkan takut kita kepada hari yang betul-betul dahsyat ketakutannya. Karena Ali waktu sujud, Ali Zainal Abidin lagi sujud masjidnya, sholatnya kebakar, yang di luar teriak-teriak, imam kita di dalam lagi sholat, kosongnya harus bakar. Sampai untuk selesai tempat ibadahnya, keluar beliau waladi disentuh sama api. Waktu ditanya, enggak merasakan panas kah di dalam bakar? Saat itu aku baca ayat Al-Quran yang menjelaskan panasnya neraka jahanam. Lihat imannya, rasa takutnya itu terhadap siksa jahanam yang dia baca dari Al-Quran membuat dia lupa akan api yang saat itu sedang membakar tempat dia di dalamnya sedang ibadah. Dia sedang mendirikan sholat menghadap kepada Allah, tapi ayat yang dibacanya menjelaskan bagaimana dahsyatnya neraka, api neraka. Akhirnya lupa dengan api dunia. Allah akan Allah kuatkan iman kita dan keyakinan kita insya Allah. Dalam keadaan seperti apapun, orang yang selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Jadi mudahkan, dilapangkan dadanya dalam urusan agama dan tidak ada rasa ketakutan kecuali takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita Allah muliakan di dalam benak kita hanya takut kepada Allah, maka yang selain Allah dibuat takut sama dia. Tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Ya.
Maksudnya tidak ada yang dia takuti, apapun yang akan terjadi dan sedang terjadi, dia hanya takut kepada yang lebih hebat yang akan terjadi. Itu yang ada di otak orang yang memiliki rasa takut pada Allah. Memberikan tingkat keimanan dan rasa takut kita hanya kepada semata Allah. Wal jannatu yaumul khulud, surga pada hari keabadian bersama orang-orang yang dekat dan hadir di sisi Allah. Siapa? Para anbiya, para syuhada, orang-orang saleh. Lalu minta hal tersebut kepada Allah. Orang-orang yang ahli ruku, orang-orang yang ahli sujud. Wal mufina laka bil uhud, orang-orang yang selalu memenuhi janji, bukan mengingkari janji, bukan urusan duniawi. Kita ini sebelum, ketika masih belum ada manusia, itu Allah ambil dari sulbinya Adam dan Siti Hawa. Kita masih di alam sulbi, lalu diambil janji, berjanji sama Allah untuk memberikan kesaksian bahwasanya Dia Allah adalah Tuhan kita. Maka kita secara serempak mengatakan qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan benar ya Allah, kami menjadi saksi. Artinya berjanji, bersumpah kau adalah Tuhan kami. Tapi ketika sudah lahir ada yang ingkar sama janji-janji tersebut. Ada yang tidak mengimani Allah, ada yang kufur pada Allah, lain sebagainya. Ada yang memenuhi janjinya. Nah, minta sama Allah, kata Nabi, kepada orang al-mufin laka bil uhud, orang yang selalu memenuhi janji. Janjinya kepada Allah, bukan janjinya ke antar manusia, yaitu antar sama manusia. Tapi yang perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian kita yang pernah kita buat sebelum kita lahir kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Innaka rahimun wadud, engkau sesungguhnya Maha Pengasih, al-wadud, dan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ar-Rahim pengasih, wadud penyayang. Allahu wadud, bilang dalam hadis qudsi, Allah itu penyayang, tidak pernah menyakiti hamba-hambanya kecuali hamba tersebut yang menyakiti dirinya. Karena sifatnya Allah wadud, penyayang. Orang yang sayang kepada yang dia sayang nggak mungkin disakiti. Tapi kadang yang disayang menyakiti dirinya sendiri, tapi Allah tidak. Wa anta taf'alu ma turid, dan engkau ya Allah melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Jadi tidak ada yang lolos daripada apa yang dikehendaki Allah. Maka bilang Allah dalam hadits qudsi, hambaku, jadilah kamu seperti apa yang aku kehendaki, maka aku akan jadikan aku sebagaimana yang kamu kehendaki. Kita berkehendak, Allah punya kehendak, kita juga punya kehendak. Maka kehendakmu, kata Allah, tidak akan terpenuhi kecuali kau penuhi dulu kehendakku. Kalau kau penuhi kehendakku, kehendakmu aku penuhi. Nah, maksudnya Allah Maha berkehendak, kita juga punya kehendak, kemauan. Ya Allah, pengen masuk surga, ya Allah jauhkan dari neraka. Itu kehendak kita, maunya kita. Penuhi dulu kemauan Allah. Ya, lakukan amal-amal ahli surga dong, jauhi amal-amal ahli nerakanya. Itu yang aku kehendaki untuk kalian, kata Allah. Nah, sekarang bikinlah satu kehendak, keinginan. Setelah kamu melakukan kehendakku, keinginanku, maka yang kalian kehendak dan kalian inginkan aku penuhi, kata Allah. Tapi kalau kalian tidak memenuhi kehendakku, tidak akan kalian dapatkan kecuali apa yang sudah aku kehendaki. Kita pengen lebih, manusia selalu pengen lebih, penuhi kehendaknya Allah. Kalau kita tidak memenuhi secara total apa yang dikehendaki Allah, maka yang kamu dapatkan dari upayamu sesuai dengan apa yang telah dikehendaki sama Allah. Tapi kalau orang yang memenuhi kehendak Allah, dilebihkan sama Allah sebagaimana kehendaknya. Sebabnya dia memenuhi kehendak Allah. Nah, ini Allah dalam hadis yang mengatakan, karena dia zat yang maha berkehendak,
Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkehendak atas kita menjadi hambanya yang istiqomah, yang Allah tanamkan di dalam hati kita nur cahayanya untuk kita punya dada legowo menerima Islam, berserah kepada Allah, berpegang teguh kepada tali Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, agama, syariat, dan mantap di dalam menjalankan perintah Allah, kuat di dalam menjauhi yang dilarang Allah. Dan semoga Allah memuliakan kita pada malam hari ini, menjaga kita, memberikan keamanan untuk kita, membuat iman dan yakin kita kuat kepadanya. Allah jauhkan bala, musibah, bencana yang telah ditetapkannya untuk kita dan kaum muslimin yang ada di semua tempat. Allah lindungi kita dan orang-orang yang kita cintai, dan Allah kuatkan daripada keyakinan kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان وإحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك.